Bapak boleh tahu? Aku dari Karawang, Pak. Wah, luar biasa. Luar kota ya, Karawang. Semangat ya, Salwa. Bapak Ya. senang kamu bisa bergabung, bisa belajar di SMK Telkom Bandung ya. Tetap sehat, oke? Nah, sekarang Bapak juga akan menyapa siswa yang lain. Di sini ada siapa nih? Oke. Ada Jihad. Nah, ini ya Jihad. Apa kabar Jihad? Baik, Pak. Iya. Bagaimana kamu siap dengan kegiatan apa? Pembekalan materi ini? Sesi kedua. Siap? Siap. Kamu semangat sekarang? Hmm. Oke. Kalau boleh tahu kamu asal sekolahnya dari mana kemarin? SMP-nya Ya, dari mana? SMP Islam Cendekia Muda. Itu yang di Bandung ya? Arca Manik. Oh, di Arca Manik. Oke, bagus. Dan sekarang kamu masuk di jurusan TKJ ya? Ya. Oke. Bapak ingin tahu nih, kamu masuk jurusan TKJ, alasannya apa? Sama ayah itu udah dicariin training yang dari SMP itu udah disuruh latihan kayak elektronika dasar gitu. Udah suruh belajar ya komponen komputer, terus dikenalin sama kayak gitu. Pokoknya Iya. berhubungan sama elektronika, jadi suruh masuk TKJ. Awalnya mau pesantren. Hmm, Bapak harap nanti Jihad bisa mengikuti pelajaran dengan baik di SMK ya. Yang penting mau belajar ya, Jihad. Tetap semangat. Oke. Yang lain gimana nih katanya jam 1 pas kok belum ada yang datang lain. Iya, mungkin sedang makan dulu, Davin. Mungkin sedang di jalan. Nah, itu udah 105 tuh. Gara-gara kamu ngomong kayak gitu. 107, 108. Udah banyak Ngebut ya. Pak mereka, Pak. Iya. Oke. Sebentar. Bapak cek dulu ya. Assalamualaikum, Pak Toha sudah bisa bergabung. Oke, sambil nunggu ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya dengan kalian. Ini kelas 11-nya mana? Sudah ada belum kelas 11? Kebanyakan kelas 10 ya. Ya, Bapak ingatkan lagi nanti pada sesi kedua ini, kalian juga nanti bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat ya, di kolom obrolan, silahkan. Jika ada yang mau kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan, begitu. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab semua pertanyaan kalian oleh Pak Toha, begitu ya. Karena sayang kalau misalnya kalian tidak aktif begitu ya. Jadi Bapak ingin kalian semua bisa aktif di sini, mengikuti pemaparan dari beliau dengan baik begitu. Muhammad Rian Devana katanya dari Cikoneng, berarti dekat ya. Kemudian juga ada Azril Albar dari Cibaduyut juga dekat begitu ya. Oke. Bapak cek lagi apakah Pak Toha sudah hadir.
Ya, sambil menunggu Pak Toha hadir, beliau nama lengkapnya adalah Toha Ardi Nugraha ST. Beliau juga memang ahli, seorang insinyur, begitu nanti kalian bisa banyak bertanya. Pak Toha sudah masuk ya. Assalamualaikum, Pak Toha sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, mohon. Ini anak-anak juga sudah mulai bergabung dengan Zoom kita Pak pada siang ini. Kalau di Ceko ini waktu apa Pak? Sekarang jam 8 pagi Pak. Jam 8 pagi ya. Saya kira malam, ternyata pagi. jam 8 pagi ya. Yes, sedang segar-segarnya. Iya, Pak. Sedang segar-segarnya ya Pak ya. Ini kegiatan Zoom kita hari ini itu diikuti oleh kelas 10 dan kelas 11, Pak, SMK Telkom Bandung. Tadi saya lihat ini tema yang nanti Bapak akan paparkan juga bagus ya. Winner never quit, quitter never win. Begitu kan ya, Pak? Betul, Pak. Ya. Oke. Mungkin untuk sekarang saya persilahkan saja ke Bapak begitu untuk memperkenalkan diri dulu. Pak Toha Ardi Nugraha itu siapa begitu, karena anak-anak maupun saya juga belum tahu banyak ya Pak. Mangga silahkan Pak Toha, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka dengan adik-adik semua. Alhamdulillah. Ini mungkin yang kedua kalinya ya. Dulu waktu tahun 2014 saya juga diundang untuk mengisi acara di SMK Telkom Bandung. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk bisa sharing dengan adik-adik semua untuk memberikan sedikit motivasi sebenarnya ya. Sebenarnya saya juga butuh dimotivasikan gini. Terima kasih kepada Bapak Dadu sebagai kepala sekolah. Mungkin kalau misalnya hadir di sini juga terima kasih juga kepada Pak Muhammad Taifur, Pak yang saya kenal karena beliau satu kosan saya dulu di Telkom, kemudian Pak Wahyu dan yang saya kenal Pak Jaka gitu kalau nggak salah di Telkom, SMK Telkom. Kemudian saya coba untuk bisa saya share slide ya. Saya share slide biar lebih menarik. Boleh untuk yang hostnya bisa minta tolong Pak Aib Rahman. Terima kasih boleh untuk Mangga Pak, saya usahakan sebentar ya. Oh ya bisa sekarang, udah ya. Sudah bisa melihat. Bisa ada yang bisa menjawab? Sudah bisa melihat screen saya? Sudah bisa, Pak. Bisa ya? Sudah, Pak. Bisa. Bisa ya. Alhamdulillah. Saya kemarin dimintain tolong untuk memberikan materi terkait dengan winner never quit, quitter never win. Ini materi yang sangat menarik gitu. Jadi kita sama-sama untuk saling belajar untuk menjadi seorang winner. Jadi materi ini tidak hanya untuk
kita saja ya, tapi untuk semua orang gitu. Jadi kita di sini adalah sebagai seorang pemenang untuk memenangkan pertarungan ini ya, pertarungan untuk menuju ke garis finish kita itu apa? Yaitu tergantung dari kita semua ya, apakah garis finish kita itu hanya di dunia saja atau kita bisa mencapainya sampai, ya mudah-mudahan kita bisa sampai mencapainya sampai ke setelah kehidupan ini ya, hari akhir kelak nanti ya. Nah, sebelumnya saya ingin mencoba untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tohardi Nugraha. Untuk bidang keahlian saya, karena kita di sini sharing terkait dengan motivasi, saya coba ini sedikit terkait dengan bidang yang saya geluti di sini. Saya di bidang, kalau misalnya adik-adik semua di bidang elektro, di bidang SMK Telkom ada berapa bidang ya? Ada jaringan juga ya. Jadi saya di bidang 5G kalau misalnya terkait dengan teknologi telekomunikasi. Saya di bidang wireless, bidang small cell, D2D, Wi-Fi, dan Internet of Things. Nah, nanti mungkin kalau misalnya terkait dengan teknis bisa didiskusikan. Kalau misalnya ada yang nanya-nanya terkait dengan bidang teknis. Kemudian untuk pendidikan saya dulu SD di Klaten, di SD Keden Petan Klaten, mungkin nggak ada yang kenal ya. Kalau misalnya ada yang kenal, luar biasa sekali gitu. Karena Klaten itu mungkin belum banyak yang kenal, karena Klaten itu ada di mana? Mungkin kalau sekarang banyak kan adik-adik semua di daerah Jawa Barat ya. Kalau di Klaten itu adalah di Jawa Tengah. Kemudian saya melanjutkan S1 di Telkom, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Telkom yang ada di Bandung. Dulu namanya STT Telkom, kemudian pada saat saya masuk itu sudah berganti menjadi Telkom, kemudian IT Telkom, kemudian sekarang mungkin adik-adik semua melihat Universitas Telkom ya, yaitu udah gabungan dari Institut Teknologi dan Institut Manajemen Telkom ya. Nah, di sini saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang ada di bapak-bapak yang ada di SMK Telkom. Ada Pak Pipin, beliau adalah teman satu kas ya dulu di waktu di Telkom. Kemudian alhamdulillah saya melanjutkan S2 di Korea di jurusan IT Convergence. Nah, di sana hampir 2 tahun saya di sana, dan kemudian saya sekarang sedang melanjutkan S3 di Ceko ya, di Eropa, di jurusan Teknik Telekomunikasi juga. Untuk pengalaman kerja, dulu saya sempat bekerja di Telkom. Setelah saya lulus, sebenarnya sebelum saya lulus S1 itu sudah dapat kesempatan magang di Telkom, kemudian dapat tawaran sekalian untuk menjadi research assistant di Telkom RDC Bandung. Nah, di sini saya ketemu dengan Pak Dadu, dan beliau salah satu pimpinan saya waktu saya kerja di Telkom. Assalamualaikum Mas Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadu. Dari Ceko. Lama sekali nggak ketemu, terima kasih. Kita ngukur apa ya, TV digital ya? Satelit Pak, nanti saya ada dokumentasinya, mungkin bisa. Oke, mantap. Ada. Bisa di-sharing nanti. Ya, terima kasih Pak Dadu. Alhamdulillah bisa menyapa. Kemudian saya sekarang aktivitasnya sebagai dosen dan sekarang sedang tugas belajar untuk melanjutkan S3. Jadi nanti kalau misalnya setelah selesai saya S3 bisa langsung pulang untuk melanjutkan karir di Indonesia ya, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Teknik Elektro. Bagi adik-adik semua yang ingin melanjutkan sekolah S1 di Teknik Elektro Jogja, mungkin salah satu opsi ya. Promosi juga untuk bisa bergabung di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kalau misalnya ada kesempatan, keinginan untuk ke Jogja. Dan untuk ini ya, untuk sharing motivasi, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa S2 untuk ke Korea Selatan, dan sebenarnya ada 2 kesempatan kemarin untuk S2, dan itu karena pertolongan dari Allah gitu ya, kesempatan S2, dan alhamdulillah bisa milih kemana S2 saya gitu. Terus akhirnya saya memilih untuk S2 di salah satu kampus di Korea. Kemudian dapat kesempatan juga S3 dari beasiswa LPDP. Kalau di dosen ada namanya beasiswa unggulan dosen Indonesia atau BUDI. Dan pada saat itu juga, pada saat saya mendapat beasiswa ini, sebenarnya saya juga alhamdulillah ada kesempatan juga untuk S3 di
Saudi Arabia. Cuman pada saat itu saya sudah kontrak dengan LPDP, jadi tidak bisa mengambil itu. Dan organisasi, dan ini adalah motivasi kita untuk bisa menikmati kehidupan ini. Jadi tidak hanya untuk kuliah saja, jadi kita harus bisa untuk menaikkan skill kita, jadi ikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan komunitas. Jadi untuk sharing adik-adik semua untuk di SMK Telkom, jangan lupa untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler organisasi untuk menambah wawasan kita, menambah sosial aktivitas kita agar kita bisa bermanfaat dan juga menambah motivasi untuk terus meningkatkan skill ya. Nah, kemudian saya langsung untuk melanjutkan materi. Jadi kalau saya melihat materi kita terkait winner never quit and quitter never win, itu salah satu apa istilahnya ini, kata mutiara motivasi dari Ted Turner kalau saya lihat di Google ya. Cuman saya di sini mencoba untuk menuliskan kalimat motivasi saya sendiri gitu. Jadi semakin tinggi cita-citamu, semakin dikit waktu santaimu. Jadi waktu santai itu bisa kita maksimalkan ya. Jadi sebenarnya kegiatan kita itu bisa kita lakukan secara santai asalkan kita bisa menikmati apa yang sedang kita kerjakan gitu ya. Jadi dulu motivasi saya untuk kalau saya lihat kalau kita lihat tadi, saya kenapa kok pergi ke luar negeri gitu ya. Karena saya ingin mencoba untuk mengeksplor dunia ini ya, untuk mencari pengalaman, untuk mencari di luar sana itu ada apa aja gitu ya. Jadi kalau salah satunya ya saya ingin mencoba untuk mengeksplor, kemudian mencari tantangan baru, dan juga untuk mencari relasi teman dan segala macamnya, untuk salah satunya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan salah satu yang saya tekankan di sini waktu santai ya. Jadi kenapa waktu santai itu sangat penting harus kita lihat itu, bahwa kita lihat, kalau kita lihat sukses itu, kalau misalnya kita lihat di dalam ilustrasi ini, bahwa sukses itu kita lihat seperti gunung yang kita lihat di atas permukaan air. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara secara aslinya, bahwa kesuksesan itu banyak sekali yang harus kita tempuh di sana. Itu ada macam-macamnya, ada kegigihan, ada kegagalan juga ada, pengorbanan juga ada, kecewaan juga ada dedikasi dan kerja keras, disiplin ya. Dan tidak ada KKN dan warisan ya. Jadi sukses itu tidak ada KKN dan warisan. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang yang sukses itu karena warisan, berarti itu adalah rezekinya. Jadi kalau misalnya KKN, berarti adalah sesuatu hal yang tidak boleh, karena itu adalah sesuatu hal yang dilarang oleh agama kita, dan juga semua hal yang bersifat KKN kan kita dilarang untuk melakukannya. Dan ya, jadi orang yang bisa kita lihat itu hanya sebatas di luarnya saja, tetapi di sini saya coba untuk sharing kepada teman-teman semua di sini, kenapa saya bisa mencapai titik sampai saat ini ya. Nah, sebenarnya juga ini memotivasi saya juga untuk terus berusaha gitu. Jadi ada banyak sekali terjalan yang kita lihat, mungkin banyak sekali kita lihat orang yang sukses, cuman kita tidak tahu belakangnya itu seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya dari Jawa Tengah ya, dari Jawa Tengah, kemudian di Klaten. Kalau misalnya adik-adik semua tahu, Klaten itu dekat Jogja. Kemudian dari situ, pada saat itu saya coba untuk mencari tantangan baru untuk sekolah ke luar daerah ya. Jadi di Jogja mungkin banyak juga kampus-kampus yang dibuka untuk
sekolah ya. Cuman saya pada saat itu pengen mencoba untuk mengeksplor, saya pergi ke Bandung untuk sekolah. Kemudian setelah itu saya coba mengeksplor lagi. Setelah dari Bandung, saya menuju ke Korea. Pada saat 2012 saya menuju ke Korea dan sekarang berangkat 2018 menuju ke Eropa ya. Ini beberapa tempat yang saya kunjungi di sini untuk mengeksplor bahwa dunia itu luas dan kita bisa mencari pengalaman di dunia sana. Nah, mungkin adik-adik semua pernah mengalami masa SD, SMP, dan SMA ya. Jadi pada masa SD, masa-masa yang sangat lucu-lucunya kita, di sana kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Terus kemudian masa SMP, masa-masa yang lumayan cukup nakal gitu. Kalau teman-teman bisa lihat dulu waktu SMP, melihat bahwa SMP itu kita banyak sekali guru-guru yang lebih lebih keras dari guru SMA ya. Guru SMA itu kalau saya lihat orang-orangnya sangat disiplin sekali karena pada saat SMP itu adalah masa-masa transisi antara SD dan juga SMA ya. Karena SMA itu sudah mulai menanjak dewasa. Nah, pada saat SMP mungkin kita semua sudah merasakan bagaimana kita, ya nakal-nakalnya kita itu saya lihat itu pada saat SMP. Kemudian pada SMA ini harus kita tekankan dengan baik ya. Itu masa titik balik itu pada saat masa SMA ya. Itu saya melihat secara pandang saya bahwa masa-masa SMA itu perlu kita tekankan dengan baik karena di sini kita akan menentukan bagaimana tujuan kita setelah SMA. Jadi pada saat SMA kalau bisa dioptimalkan untuk menuju ke arah mana karir kita nanti, apakah mau ke bidang A, B, C atau D. Jadi coba untuk bisa mulai istilahnya melihat karir yang akan saya tempuh setelah SMA itu kemana. Kalau misalnya mau ke bidang A, B atau C. Dan di SMA ini kita juga bisa mengeksplor skill kita. Jadi misalnya kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kita ikuti itu apa aja, itu akan sangat bermanfaat nanti pada saat kita setelah SMK. Jadi apakah kita bisa survive setelah SMK atau tidak itu ya pada saat SMA ini harus kita tekankan di situ ya. Jadi kemudian kalau definisi saya pribadi untuk meraih sukses itu ada berbagai macam aspek ya. Kalau saya rangkum di sini ada 3 aspek yaitu keluarga, keseharian, dan komunitas. Kenapa keluarga gitu ya? Karena kalau misalnya, alhamdulillah kalau misalnya kita masih punya keluarga, masih punya bapak ibu yang lengkap, nah itu keluarga itu sangat berpengaruh bagi kita ya. Jadi kalau misalnya kita di rumah itu kan masih ada keluarga dan di situ adalah titik balik, titik semangat kita untuk mencapai sukses ya. Kalau misalnya kita waktu dulu saya masih sekolah SMA gitu kan, saya mencoba untuk selalu dekat dengan keluarga, dekat dengan ayah dan ibu gitu kan, terus minta doa dan bisa kita lihat ya banyak orang yang sukses itu dari doa dari orang tua ya. Jadi coba untuk bisa membantu bapak dan ibu kita, misalnya dalam keseharian kita, terus kita bisa membantu apa yang bisa kita bantu di rumah itu coba untuk kita bantu. Dan juga pada saat itu kita juga minta doa karena misalnya banyak sekali kita lihat orang-orang yang sukses itu karena mereka membantu orang tua. Contohnya siapa? Misalnya yang Ronaldo itu ya. Ronaldo itu kan ada yang kenal Ronaldo nggak? Ronaldo pemain sepak bola ya, pemain sepak bola CR7 itu kan beliau sukses itu salah satunya
ya apa ya, menghormati ibunya gitu kan. Terus kemudian ada Habib Nurmagomedov itu kan juga dia menghormati bapaknya ya. Jadi orang-orang sukses itu salah satu contohnya ya itu ya. Jadi dia menghormati kedua orang tuanya karena doa orang tua itu sangat berpengaruh pada kesuksesan kita ya. Jadi ya kemudian keseharian kita itu seperti apa? Apakah kita memaksimalkan waktu kita untuk hal-hal yang positif atau tidak, contohnya untuk beribadah dan segala macamnya. Kemudian kita mencari, mungkin ada teman-teman semua di sini, keseharian kita kebanyakan sekarang online ya. Apakah keseharian kita itu online itu sudah bermanfaat atau tidak gitu ya? Apakah untuk hanya sosial media atau mencari informasi yang bermanfaat? Nah, itu bisa kita lihat dari keseharian kita itu seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah komunitas. Ini sangat penting ya bagi adik-adik semua ya. Jadi komunitas kita itu akan mempengaruhi pola pikir kita waktu itu gitu ya. Dulu saya mungkin sama Pak Pipin ya, Pak Muhammad Taifur itu kan satu kesosok itu, beliau sangat memotivasi saya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi untuk selalu berserah diri kepada Allah, untuk selalu memotivasi saya di dalam komunitas ya. Terus ya itu komunitas kita akan membentuk kita juga gitu. Ada salah satunya juga ada teman yang waktu saat itu memotivasi, karena saya juga karena teman saya itu, jadi saya bisa lanjutkan sekolah S2 gitu. Jadi sebenarnya saya dulu setelah kuliah S1 pengennya kerja dan mencari uang untuk mengumpulkan untuk nikah gitu ya. Cuman pada saat itu ada motivasi dari teman saya, itu teman saya untuk beliau melanjutkan S2, jadi saya termotivasi untuk melanjutkan S2. Ya, jadi salah satu sukses itu bisa kita ambil dari komunitas yang kita yang ada di situ ya. Misalnya coba kita ikut kegiatan, kalau misalnya di ekstrakurikuler ada kegiatan-kegiatan positif, kita ikuti, dan itu adalah komunitas kita yang akan bisa, insya Allah di situ akan bisa memberikan gambaran kita, motivasi kita untuk menuju arah kesuksesan kita ya, insya Allah di situ ya. Dan kemudian ya tadi sudah saya lihat kegiatan ekstrakurikuler ada banyak sekali, mungkin di SMK Telkom mungkin ada banyak yang mungkin saya kurang tahu seperti apa, jadi coba untuk dieksplor kegiatan sekolah ekstrakurikuler ya. Nah, saya lihat di sini adalah waktu adalah kesempatan gitu ya. Pada saat itu, Assalamualaikum. Nah, pada saat itu titik balik, pada saat itu saya pernah merasakan agak kecewa karena pada saat itu saya tidak bisa ikut kegiatan ekstrakurikuler gitu. Contohnya saya nggak bisa ikut kegiatan baris berbaris dan segala macamnya. Pada saat itu memang saya kurang tahu informasi dan segala macamnya, jadi saya nggak bisa ikut. Dan pada saat itu saya coba untuk mencari kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Jadi titik baliknya saya itu untuk ekstrakurikuler itu di situ. Jadi ada titik balik bahwa kegiatan ya, jadi kegiatan ekstrakurikuler itu sangat membantu kita. Pada saat itu saya tidak bisa ikut karena ada sesuatu hal, dan pada saat itu membuat saya untuk memotivasi untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler yang lain gitu ya. Nah, ini adalah garis besar kita ya. Kalau misalnya setelah SMK, setelah SMA, apakah kita mau kuliah atau kerja, itu bisa kita lihat tujuan kita. Mau kerja bisa, mau kuliah juga bisa ya. Dulu juga saya kuliah sambil kerja juga, karena dulu saya pada saat di Universitas Telkom itu juga saya sempat galau juga untuk, ya titik galau itu juga ada ya, jadi jangan khawatir. Jadi
titik galau asalkan galaunya tetap dalam jalan yang benar, maksudnya tetap jalan yang tetap pada hal yang masih bisa kita tolerir, itu masih bisa ya. Contohnya pada saat itu saya mau kuliah untuk mengambil jurusan sarjana atau diploma gitu. Saya sempat mendapatkan tawaran juga sarjana di Jogja, kemudian dapat diploma di Telkom. Nah, pada saat itu saya masih bingung mau ngambil yang di Telkomnya atau mau di Jogja gitu kan. Nah, pada saat itu awalnya saya agak berat untuk menuju diploma Telkom, cuman pada saat itu orang tua saya itu motivasi saya diambil saja yang di Telkom, itu mungkin lebih bermanfaat untuk ke depan itu jurusannya. Kemudian saya ikut saran dari orang tua untuk mengambil diploma, dan pada akhirnya saya sampai ke tahap ini juga mungkin karena dulu saran dari orang tua gitu ya. Jadi dari diploma kemudian saya melanjutkan lagi sarjana juga di Telkom. Ada ekstensi ya, mungkin sekarang juga masih ada ya. Jadi diploma, kemudian saya masuk ke ekstensi juga di Telkom juga, terus kemudian saya ngambil S2 dan sampai sekarang sambil S3. Jadi coba tetap jalankan apa yang sudah dipilih dan tetap terus semangat untuk meraih cita-cita. Kalau misalnya nanti keterima di diploma atau mau kemana dulu, mau kerja dulu, itu tidak masalah, asalkan kita punya cita-cita untuk mendapatkan apa yang ingin kita raih untuk mencari kesuksesannya. Jadi dari diploma nggak masalah, dari sarjana juga nggak masalah. Jadi dulu saya setelah diploma saya sempat kerja juga di sambil kerja ya. Sebenarnya saya diploma masuknya ekstensi itu kan sore gitu kan. Jadi pagi sampai siang itu saya kerja di Telkom. Kemudian untuk ekstensi sorenya saya kuliah di Universitas Telkom. Jadi saya pagi sampai sore di RDC Telkom, di tempatnya Pak Daduk dulu juga di situ. Kemudian sorenya saya kuliah di Telkom. Jadi ya sangat banyak ceritanya dulu waktu kuliah sambil kerja ya. Jadi saya kuliahnya di Dayakolot, kemudian saya kerjanya di Gegerkalong ya. Jadi setiap hari dari Gegerkalong ke Dayakolot. Jadi kemacetan Buah Batu itu sudah biasa ya. Nah, kalau kuliah, pengalaman kuliah nanti banyak sekali. Halo, ya. Guys. Kalau misalnya kita lihat kuliah itu gambarannya ada ospek, ada kuliah, praktikum, organisasi, kerja lapangan, KKN, dan kalau kuliah masih bisa kita istilahnya kita ikuti ya, asalkan adik-adik semuanya itu mengikuti apa yang sudah distandarkan, ikuti aja gitu. Jadi kalau prinsip saya yang penting saya kalau bisa mendapatkan hasil yang terbaik, saya mencoba itu. Tapi kalau tidak, lulus saja itu sudah alhamdulillah gitu ya. Asalkan kalau misalnya kuliah bisa kita selesaikan misalnya dalam waktu 3 tahun, coba untuk dimaksimalkan 3 tahun. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya 4 tahun, 5 tahun itu masih istilahnya ya kalau misalnya kita bisa ditahan, kenapa kok kita menunda-nunda sampai 4 tahun, 5 tahun. Nah, seperti itu. Sebenarnya tergantung motivasi kita sih. Kalau misalnya, yang penting kita pas saja, lulus saja itu udah cukup ya. Yang penting saya juga motivasi saya gitu. Jadi saya mencoba untuk menstandarkan lulus gitu ya. Jadi insya Allah itu standar gitu ya. Kalau misalnya untuk meraih best, meraih yang terbaik, itu adalah suatu yang bonus. Cuman untuk saat ini lulus itu adalah suatu hal yang standar minimal kita itu apakah yang jalan kita itu apa, misalnya mau sekolah SMK 3 tahun, ya harus 3 tahun itu selesai gitu. Jangan kalau misalnya lulus mata pelajaran ini ya coba standarnya apa, diluluskan gitu ya.
Kalau misalnya berat ya diluluskan aja gitu ya. Dilulus maksudnya gini, kalau misalnya nilainya 6, ya optimalkan sampai 6 gitu ya. Untuk sampai lulus mata pelajaran gitu ya. Jadi coba untuk dioptimalkan meskipun sampai SKS ya. Kalau misalnya dulu waktu kuliah namanya sistem kebut semalam. Jadi kalau belajar itu kalau bisa, kalau misalnya mentok ya udah pada saat itu kebut semalam itu jadi solusi yang terakhir untuk menuju garis minimum atau standar yang untuk bisa kita lulus di situ ya. Nah, kalau kita lihat bidang telekomunikasi itu luas ya. Kalau misalnya saya kemarin waktu itu saya ngambil bidang teknik telekomunikasi di Telkom, Institut Telkom. Kemudian kalau kita bisa lihat di sini bidang telekomunikasi itu luas. Jadi ada satelit, kemudian ada BTS base station tower, kemudian kita bisa lihat ada berbagai macam konektivitas perangkat, misalnya dari komputer, kemudian dari HP dan segala macamnya, atau disebut dengan, kalau misalnya semua perangkat terkoneksi dengan Internet of Things. Kemudian ada sosial media, kemudian banyak sekali yang bisa kita eksplor di bidang telekomunikasi ya. Dulu pada saat saya lulus SMA itu pengen masuk ke teknik informatika. Cuman pada saat itu saya keterimanya di telekomunikasi gitu. Awal-awal saya kuliah itu berat. Maksudnya kok nggak sesuai dengan bidang saya gitu kan. Cuman pada saat sekarang, oh ternyata meskipun saya di bidang telekomunikasi, saya bisa mengeksplor di informatika juga gitu kan. Misalnya kalau misalnya di informatika bisa kita lihat di sosial medianya kita bisa membuat software dan segala macamnya, itu bisa juga di bidang telekomunikasi. Gitu. Dulu pada saat itu kan saya sempat masuk ke lab ya, dan lab mobile, komunikasi mobile ya. Jadi di sini setelah itu saya ikut magang karena saya ikut lab di Universitas Telkom, kemudian dapat kesempatan dari dosen untuk magang di RDC Telkom, Research and Development Telkom, dan di sana saya ketemu Pak, siapa ini ya di sini ya fotonya ya. Saya ada dokumentasi, ada di sini ada fotonya Pak Dadu ya. Dulu saya magang terus dapat tawaran kerja di Telkom. Dan di sini saya melakukan penelitian terkait dengan, karena di RDC Telkom itu kan bidang research ya. Jadi pada saat itu banyak sekali trial atau uji coba perangkat yang belum diimplementasikan di lapangan. Contohnya pada saat itu saya pernah mengukur jaringan small cell ya. Jadi jaringan BTS yang kita gunakan seperti access point yang ada di perangkat Wi-Fi ya. Jadi BTS untuk tower-tower itu bisa kita lihat bisa kita ringkas seperti perangkat access point yang kecil seperti ini ya. Pada saat itu saya mencoba untuk melakukan pengukuran. Mungkin sampai sekarang masih belum banyak ya, belum banyak BTS kecil-kecil seperti ini yang dipakai karena masih tergolong baru. Dulu masih tahun 2010 itu 4G itu sebenarnya sudah masuk tahun 2010. Dan sekarang 5G kan harusnya 2020 itu sudah masuk di Indonesia, cuman kan implementasikan belum ya. Nah, pada saat itu saya juga koneksi BTS dengan satelit dengan Pak Dadu, jadi sempat kita jalan ke daerah mana ya, Ciater atau pokoknya ke utara gitu, Ciater kalau nggak salah, ke utara untuk mengukur koneksi jaringan satelit dikoneksikan dengan BTS indoor ya, access point BTS. Jadi pada saat itu sangat itu ya, pengalaman sekali. Saya masih kuliah dan masih baru-baru kuliah, terus dapat kesempatan untuk
melakukan uji coba trial perangkat-perangkat baru yang belum dipakai di Indonesia ya. Nah, kemudian ada opsi ya, ada opsi terkait dengan kuliah atau kerja masuk kuliah atau ke luar negeri ya. Pada saat saya lulus S1 gitu kan, terus kemudian ada kesempatan kerja di Telkom. Pada saat itu saya masih kepikiran untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, awalnya itu hanya sebatas impian ya. Tadi pada saat itu saya coba untuk mengapply beasiswa, melamar untuk kuliah, dan pada akhirnya saya dapat tawaran untuk lanjut kuliah di Korea. Pada saat itu alhamdulillah dapat dua tawaran beasiswa, yang satu di daerah Gumi, yang satu di daerah Seoul gitu. Cuman saya pilih di daerah Gumi karena di situ masih banyak orang Indonesianya ya. Jadi saya mencoba untuk mencari aman karena orang Indonesia itu bisa menjadi jalan kita untuk tadi ya komunitas misalnya dalam masalah. Kalau keluar negeri itu kan komunitas itu juga sangat penting karena masalah makanan, kemudian lingkungan, dan segala macam nanti juga saya share di sini. Nanti akan saya share. Nah sebelum keluar negeri itu kan, itu saya sempat mendapatkan titik terendah ya. Titik terendah itu maksudnya sempat down juga karena pada saat itu tawaran ke luar negeri sudah ada, jadi sudah accepted, sudah keterima di universitas, cuman masalahnya bahasa Inggris saya itu masih kurang. Jadi dulu waktu saya ujian bahasa Inggris di Telkom, di Universitas Telkom itu, IELTS saya itu paling maksimum kalau misalnya standar untuk ke luar negeri kan 550. Nah, IELTS saya itu cuman 420-an gitu. Jadi bisa kita lihat jarak antara 420 sampai 550 itu kan kalau bahasa Inggris kan sangat lumayan jauh ya. Nah, memang sangat itu pada saat ini memang belepotan gitu bahasa Inggris saya. Kemudian karena saya termotivasi untuk keluar negeri dan jadi persiapan bahasa Inggris saya sebenarnya itu kurang gitu. Jadi saya menentukan kuliah di luar negeri itu pada saat semester akhir kuliah. Gitu. Jadi makanya kalau bisa kita optimalkan waktu sebelum kita melanjutkan perjuangan selanjutnya. Kalau misalnya dari teman-teman dari SMK nanti mau kuliah atau mau kerja, coba dipikirkan 2 tahun sebelumnya. Mungkin teman-teman yang kelas 2 ini sudah memikirkan nanti mau sekolah kuliah atau mau kuliah sambil kerja atau mau kerja. Nah, itu coba dipikirkan dari saat itu ya. Tapi kalau misalnya bisa untuk kesempatan kerja dan kuliah itu sangat efektif ya. Maksudnya sangat baik untuk karir ya. Kalau misalnya ada kesempatan atau kuliah dapat beasiswa, itu sangat alhamdulillah sangat sekali ya teman. Kalau bisa kuliah, coba untuk kuliah. Gitu. Saran saya seperti itu. Dan jadi di kelas 2 itu sebenarnya sudah mulai mencari. Setelah itu saya mau kemana? Mau kuliah atau mau kerja? Gitu. Apa mau kuliah sambil kerja atau mau kuliah dapat beasiswa? Nah itu coba dicari pada saat kelas 2 itu. Jadi 1 tahunan lebih itu harus kita siapkan gitu ya. Itu pada saat itu saya menyiapkan bahasa Inggrisnya itu pada saat saya mau kuliah S2 itu saya menyiapkan bahasa Inggrisnya itu terlalu mepet dan saya bisa dibilang terlambat. Tetapi pada saat itu saya nggak menyerah gitu ya. Saya nggak menyerah untuk bisa mendapatkan nilai bahasa Inggris yang sesuai standar dengan istilahnya dengan waktu yang singkat gitu ya. Nah itu salah satu motivasi saya juga. Saya resign dari Telkom, dari kantor Telkom, terus kemudian saya mencoba untuk mengoptimalkan kursus bahasa Inggris di Pare gitu ya.
saya sempat ke Pare ya, karena saya fokus. Karena kalau saya yakin bahwa kalau kita fokus, insya Allah semua akan dimudahkan, ada jalannya di situ ya. Jadi saya fokus untuk ngambil bahasa Inggris di situ, mau benar-benar fokus untuk belajar bahasa Inggris, dan di situ saya coba untuk tes bahasa Inggris awal-awal, karena kalau kita mau kuliah itu, kalau bisa kita adik-adik semua nanti kalau misalnya mau kuliah, misalnya setelah SMK mau ke Singapura gitu, untuk S1-nya di Singapura atau ke Jepang atau mau ke Korea gitu, ada banyak kesempatan beasiswa ya. Setelah SMA, SMK itu bisa ke luar negeri, coba dicari dari sekarang kalau misalnya pengen ke luar negeri, atau bahasa Inggrisnya standarnya berapa, nah di situ ya. Kalau misalnya bahasa Inggris untuk ke luar negeri itu kalau TOEFL itu 550, kalau IELTS itu 6 ya. Berarti itu saya mencoba untuk ngambil IELTS karena lebih bisa dipakai, karena untuk IELTS kita bisa belajar sambil menulis ya. Ada tes menulisnya juga untuk IELTS. Nah, pada saat itu nilai saya itu kok masih tes itu masih tes uji coba itu masih di bawah 6 semua ya. Pada saat itu masih 5, padahal sampai 4,5 itu masih simulasi itu masih ada tes di bawah standar 6, itu masih 4,5 sampai 6 gitu. Nah, kemudian pada saat itu saya coba untuk, karena waktu pengumpulan nilai bahasa Inggrisnya itu sudah mepet, terus kemudian bismillah saya coba untuk ikhtiarkan bahwa semua itu ada, kalau sudah kita ikhtiarkan tinggal kita kita pasrah diri ya kepada yang di atas. Semua kalau misalnya itu rezeki, itu akan menjadi jalan kita. Pada saat itu saya tes balik dari Paris, saya tes dan alhamdulillah dapat nilai yang 6. Itu sangat bersyukur sekali ya, bahwa kita nggak tahu nilai itu dapat dari mana dan segala macam, tapi itu ada gitu. Saya yakin bahwa di dunia ini itu ada sesuatu hal yang di luar jangkauan kita, bahwa rezeki, kalau misalnya itu rezeki itu pasti, kalau misalnya rezeki kita itu pasti akan datang ke kita gitu. Kalau misalnya ada kegagalan dan segala macamnya, mungkin berarti bukan rezeki, tapi kalau misalnya ada rezeki, pasti kita yakin bahwa rezeki itu ada dan kita bisa melewati apa yang sudah kita targetkan. Dan alhamdulillah saya mendapatkan nilai 6 itu luar biasa sekali ya. Saya simulasi masih 4,5 dan 5, dan saya coba untuk tes, dan alhamdulillah sesuai dengan target, karena ya salah satunya saya mencoba untuk berusaha mendekati hari garis finish itu, saya optimalkan waktunya untuk belajar terus kemudian sambil minta doa, berdoa dan segala macamnya, dan semua itu pertolongan yang di atas ya. Nah, untuk beasiswa ada beasiswa penuh, parsial ya. Kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan, kalau misalnya nanti SMA mau melanjutkan ke kuliah dan masih ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, coba cari beasiswa, karena sekarang ini banyak sekali informasi yang bisa kita lihat di internet. Jadi internet untuk teman-teman semua, coba ya, sosial media boleh gitu ya. Saya dulu juga sosial media juga, cuman untuk menambah skill, untuk memotivasi untuk sekolah, dan atau mungkin mau mencari pengalaman, itu coba kita cari hal-hal yang bersifat positif, yaitu kita bisa mencari misalnya peluang untuk beasiswa. Di beasiswa penuh itu kita bisa di Telkom, mungkin ada ya beasiswa penuh juga di situ, ada di Universitas Telkom, parsial mungkin juga. Jadi di berbagai macam universitas di Indonesia mungkin ada beberapa opsi ya penuh. Kemudian parsial itu mungkin biaya keringanan biaya SPP-nya ya, mungkin bisa kita optimalkan. Jadi jangan sedih, atau mungkin jangan ragu untuk kalau misalnya mau kuliah, itu pasti ada. Kalau misalnya kita yakin bahwa di sana itu ada maksudnya kita ingin melanjutkan kuliah, dan itu pasti insya Allah ada jalan gitu ya.
Seperti saya ya, kemarin pada saat ngambil S2 itu kan saya niatnya memang saya nggak mau pakai biaya sendiri deh. Jadi memang target saya itu S2 itu sudah semua full dari beasiswa, dan alhamdulillah dapat kesempatan untuk beasiswa dan pulang dan bisa sambil nabung ya pada saat itu ya beasiswa terus dapat pulang. Jadi coba optimalkan waktu kita, apalagi sekarang semua serba online, jadi bisa kita cari informasi yang banyak di internet ya. Jadi pemenang sejati adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah ya. Jadi tadi ya yang saya lihat dari pengalaman saya pada saat saya melanjutkan kuliah di Bandung, awalnya saya ragu dengan bidangnya dan jurusannya gitu ya, dengan diplomanya. Cuman pada saat itu saya bermimpi saya ingin melanjutkan sampai kuliah, sampai jenjang lebih tinggi gitu. Dan akhirnya sampai tahap sekarang saya sampai S3, dan insya Allah mudah-mudahan mohon doanya bisa segera selesai dan never quit ya. Dan kemarin juga pada saat itu titik balik untuk mendapatkan nilai bahasa Inggris itu sangat menantang sekali. Kalau misalnya ada nilai-nilai yang kurang dari adik-adik semua, misalnya mata pelajaran A, B, C kok kurang gitu, ya jangan menyerah, nggak masalah. Saya sempat pada saat SMA itu sempat ngulang bahasa Jerman itu 3 kali. Sempat ngulang mata pelajaran bahasa Jerman itu sampai 3 kali gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bisa melihat bahwa ternyata pada saat itu ada hikmahnya gitu. Sekarang saya tinggal, meskipun saya nggak kuliah di Jerman, cuman kalau misalnya mau ke Jerman cuman nyebrang aja cuman 2 jam gitu dari Ceko ya, 2 jam 3 jam. Jadi beberapa kesempatan saya pergi ke Jerman. Jadi ya jangan menyerah kalau misalnya dapat nilai mengulang gitu ya, mengulang mata pelajaran. Yang penting semangat, tetap semangat. Nanti ada hikmahnya gitu. Jadi dulu waktu saya ujian remedi bahasa Jerman sampai 3 kali itu, mungkin saya mau foto kirim ke teman saya yang sama-sama dulu mengulang bahasa Jerman gitu ya. Wah, ini saya sudah sampai Jerman dulu waktu saya SMA ngulang 3 kali, tapi teman-teman saya yang ya mungkin belum ada kesempatan karena nilai bahasa Jerman bagus, belum ada kesempatan ke Jerman, malah saya yang di Jerman duluan gitu ya. Jadi memang titik baliknya itu sangat luar biasa. Coba untuk jadi cerita-cerita yang dulu itu sangat unik ya dulu bahasa Jerman mengulang. Dan sekarang Jerman cuma tinggal melangkah ke negara tetangga gitu ya. Dan ya kesempatan kuliah Korea itu sangat ya saya pertama kali kuliah kan keluar negeri itu dapat kesempatan di Korea. Awalnya juga saya belum tahu Korea itu apa. Ternyata ya karena teman saya itu ada yang pernah ke Korea gitu ya. Nah, Korea, dan di Korea itu kayaknya menarik gitu. Saya coba untuk ke Korea dan ternyata di sana oh ya Korea itu bagus ya. Jadi kalau misalnya hal-hal positif yang kita ambil dari teman kita itu bisa menular ternyata ya. Di Korea ternyata tidak hanya K-pop-nya aja gitu yang terkenal, ternyata di sana ada beberapa teknologi yang mungkin bisa kita dapatkan, bisa kita lihat, kita pakai sekarang ya. Misalnya ada Samsung Galaxy S berapa sekarang ini, ada LG, ada banyak sekali yang teknologi kita yang buatan Korea ya. Jadi tidak hanya K-pop-nya saja, cuman teknologi Korea itu sekarang sangat besar sekali perkembangannya di dunia ya.
Nah, itu adalah Korea itu merupakan teknologi negara yang memiliki internet tercepat di dunia dan teknologinya sangat maju dan minim kriminalitas. Cuman pengalaman juga pada saat di Korea itu, kalau misalnya kita keluar negeri dengan mungkin di negara-negara yang Islam sebagai minoritas, itu yang bisa kita ambil manfaatnya itu ya kita ambil manfaatnya untuk hal yang positif, tapi kita juga kalau misalnya bagi seorang muslim kita juga harus bisa membatasi ya. Jadi pengalaman saya keluar negeri itu adalah yang positifnya itu adalah kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih maju, cuman kita harus bisa beradaptasi dengan hal-hal yang ada di luar negeri. Contohnya di luar negeri itu tidak banyak orang yang memahami agama ya, atau kita bisa lihatnya dengan ateis dan sulit mencari makanan halal. Jadi kenapa tadi saya tekankan komunitas itu penting, karena kalau misalnya kita di luar negeri itu ada komunitasnya, maka di situ kita bisa mudah untuk mendapatkan misalnya makanan halal atau mendapatkan informasi-informasi yang ada di negara yang kita tempati itu. Kemudian ya kalau misalnya nanti ada kesempatan ke luar negeri, coba untuk mencari komunitas. Jadi coba mulai sekarang belajar untuk ikut ekstrakurikuler organisasi untuk bisa berinteraksi dengan sosial, karena nanti kalau misalnya di luar negeri, nah kegiatan sosial itu sangat membantu kita untuk bertahan hidup ya. Jadi kegiatan-kegiatan sosial itu bisa kita optimalkan. Nah, ini adalah komunitas-komunitas saya pada saat kuliah di Korea. Ada teman-teman, ini teman-teman di masjid, teman-teman jalan, teman-teman kampus. Jadi jangan hidup sendiri, ikut komunitas yang bermanfaat. Insya Allah nanti banyak sekali cari ilmu atau pengalaman yang bisa kita dapatkan. Jadi cari komunitas yang baik untuk bisa memaksimalkan, mengoptimalkan karir atau skill kita ya. Nah sebenarnya kita juga harus bersyukur yang kita dapatkan sekarang ya. Jadi ya intinya kita jalanin aja apa yang sudah kita dapatkan, dan insya Allah nanti rezekinya itu akan ditambahkan ya. Jadi kalau misalnya sekarang sedang studi untuk di SMK sekolah gitu kan, coba dioptimalkan di situ sampai lulus gitu ya. Pokoknya semua yang penting syaratnya terpenuhin gitu, dan di situ coba cari titik apa ya, tujuan kita, misalnya 5 tahun ke depan itu mau kemana, mau kuliah di mana atau mau studi di mana. Nah itu sudah mulai dicari apa ya, targetnya, target ke depan itu akan seperti apa. Tapi kita juga harus bersyukur yang sekarang gitu ya. Sekarang ini kita sudah mendapatkan apa, dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan lebih banyak lagi kalau misalnya kita bersyukur apa ya. Jadi jangan menyerah apa yang sudah kita dapatkan sekarang. Jadi intinya tetap semangat dan optimis. Nah kemudian kenapa kok saya melanjut ke Eropa ya? Setelah di Korea yang mungkin sudah nyaman di sana. Maksudnya nyamannya teknologinya cepat gitu, internetnya cepat dan dekat dengan kalau misalnya pulang itu kan, kalau ke Korea itu bisa kita lihat kalau dari Jogja ke Bandung ya, itu kan 8 jam ya naik kereta gitu. Kalau ke Korea itu 8 jam juga gitu kan. Sama ya. Jadi 8 jam dari Jakarta ke Korea itu 8 jam naik pesawat gitu. Ternyata sama dari Jogja ke Bandung, dari Jakarta ke Korea itu hampir sama ternyata ya waktunya. Nah, ternyata sekarang kalau misalnya dari Indonesia, dari Jakarta ke Eropa itu hampir 20 jam perjalanan.
Kenapa kok ke Eropa? Ya karena saya mencoba untuk mencari pengalaman baru di luar sana itu seperti apa. Karena di Asia, misalnya di Jepang, Korea, Taiwan, itu kalau saya melihat culture dan apa istilahnya, komunitasnya itu hampir sama gitu ya. Dan di Eropa mungkin komunitasnya mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lain. Ya, di sini saya coba untuk mengeksplor dunia Eropa itu seperti apa. Ya, waktu itu saya mencoba untuk pengen mencari tantangan baru, bisa ke Eropa atau mungkin kemarin sempat nyoba ke Saudi, cuman ke dunia Arab, cuman rezekinya ke Eropa dulu gitu. Kalau misalnya saya lepas di Eropa, nanti dapat karena dapat beasiswa ke Eropa, kalau misalnya dapat bisa PDP. Kemudian kalau misalnya saya lepas, nanti dapat apa istilahnya, harus mengembalikan beasiswanya. Jadi saya nggak bisa lepas dan akhirnya saya lanjut ke Eropa. Pada saat itu beasiswa yang di Saudinya lepas. Ya mungkin rezeki ke Eropanya memang takdirnya ke situ ya. Terus, nah awalnya saya di Eropa sempat agak apa ya, down juga karena komunitas di Eropa berbeda sekali dengan yang ada di Asia gitu ya. Jadi orang-orangnya memang sedikit agak cuek dan komunitas muslimnya juga nggak begitu banyak dan makanan halalnya juga kurang, dan dunia barat itu sangat berbeda sekali dengan dunia orang-orang timur ya, orang-orang Indonesia, orang-orang kita ya. Di sini saya coba untuk melihat kesempatan bahwa di Eropa itu bisa jadi tempat, kalau misalnya kita ikut komunitas, bisa jadi kita bisa bermanfaat ke orang yang ada di WNI yang ada di sini ya. Misalnya kita ikut organisasi, saya ikut PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, kemudian ikut komunitas pengajian, dan di situ saya mencoba untuk mencari hal-hal baru untuk bisa bermanfaat bagi mereka gitu. Jadi apapun tujuan kita, insya Allah kita niatkan untuk mencari hal-hal yang bermanfaat dan coba untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Sekarang saya berada di sini ya, di Eropa. Itu kalau misalnya kita lihat di sini ada Eropa itu sampai sini ya. Nah, ini disebut Eropa Tengah, ini Eropa Barat, dan ini Eropa Timur ya. Saya di Ceko di sini. Kalau misalnya mau ke Jerman tinggal dari Praha. Saya di Praha. Kalau misalnya mau ke Jerman, ke Berlin, ke Frankfurt, ke Munich gitu, cuma 3 jam ya. Perbatasan cuma 2 jam ya. Tapi kalau sampai ke area sini bisa sampai 3 jam. Dan di sini saya coba untuk mengeksplor kegiatan perkuliahan, apakah kalau saya bandingkan dengan Asia dan Eropa, mungkin lebih banyak koneksinya di Eropa ya. Jadi untuk dunia Eropa itu kita bisa lebih terbuka gitu. Cuman ya itu, keterbukaan dunia Barat kita harus hati-hati karena kita orang Asia ya, mungkin ada yang berbeda dengan kita, maka kita coba untuk membatasi diri, tetapi kita mengambil hal yang positifnya yang ada di Eropa ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti main ke Eropa gitu kan, kalau misalnya ke Ceko, ada berbagai macam hiburan ya. Jadi saya niat ke luar negeri itu salah satunya juga mengeksplor dunia luar itu seperti apa ya. Salah satunya juga jalan-jalan ya, niatnya gitu ya. Jadi kesempatan jalan-jalan itu ada gitu, insya Allah bagi yang teman-teman yang pengen. Kalau misalnya niatnya ya diselipkan untuk mencari pengalaman dan untuk mengeksplor hal-hal yang menarik di luar negeri gitu. Jadi coba
ditempel aja gambar-gambar yang menarik di kamar gitu ya. Jadi termotivasi. Dulu saya menempel peta Jerman kalau nggak salah di kamar saya gitu. Jadi peta Jerman saya tempelkan di kamar. Jadi semua peta-peta peta-peta negara itu saya tempelkan di banyak. Yang paling besar itu Jerman gitu. Saya tempelkan di kamar. Dan ternyata alhamdulillah dapat kesempatan untuk ke Eropa gitu kan, untuk bisa mencari pengalaman ke Eropa. Jadi coba untuk menuliskan apa yang sudah apa yang kita yang ingin kita capai dalam catatan, karena itu menjadi catatan kita, target kita ke depannya nanti akan seperti apa. Karena kalau misalnya cita-cita kita hanya kita ingat, itu akan lupa gitu ya. Jadi coba kita optimalkan untuk mencari catatan, menulis target kita di tahun-tahun berikutnya ya, di tahun-tahun setahun ke depan itu mau kita seperti apa gitu. Itu ya, jangan lupa untuk menuliskan target yang ingin dicapai. Misalnya saya mau kuliah di Telkom, Universitas Telkom, tempel aja logo Telkom di kamar. Dulu saya menempelkan logo karena saya pernah sempat ikut tryout Telkom gitu kan, Universitas Telkom dulu, namanya STT Telkom. Jadi saya ikut tryout Telkom, terus saya dapat stiker kan, saya tempel di kamar. Dan ternyata saya alhamdulillah lolos ujian Telkom, gitu, Universitas Telkom. Jadi itu hal-hal unik-unik kayak gitu ternyata bisa menambah motivasi ya. Jadi hal unik misalnya ada stiker sesuatu hal yang bisa mengingatkan kita untuk meraih cita-cita atau meraih tujuan, coba ditempelkan, ditulis, ditempelkan di dinding atau di kamar kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak Toha, ya. Sudah selesai ya Pak? Iya. Sudah selesai, mohon. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sudah ada pertanyaan dari siswa. Mungkin bisa Bapak langsung jawab saja begitu ya Pak. Iya, saya coba untuk yang pertama. Sebentar saya coba. Ada pertanyaan dari Gilbert Christian begitu dari 11 TJA 1. Pertanyaannya sudah dibahas karena pertanyaannya apa saja yang bisa dilakukan agar bisa mendapatkan beasiswa kuliah 2 tahun dari sekarang, Pak? Tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak ya kan? Ya Pak ya, Pak Toha. Mungkin bisa Bapak ulangi lagi, mungkin tadi Gilbert tidak menyimak begitu. Ya, yang pertama kalau kita mencari beasiswa, itu yang pertama coba kita lihat dulu target beasiswa yang ingin kita dapatkan itu seperti apa, dan kita lihat syarat-syaratnya itu apa, dan itu coba disesuaikan syaratnya itu. Misalnya yang paling utama itu adalah nilai bahasa Inggris ya. Nilai bahasa Inggris kalau misalnya untuk studi itu nilai bahasa Inggris ke luar negeri itu, kalau untuk ke luar negeri itu sangat menjadi nilai yang paling utama ya. Nilai yang paling utama itu misalnya standarnya TOEFL-nya 550, coba itu standar minimal itu harus utamanya harus disesuaikan dulu ya, dicapai dulu. Setelah itu CV kita dioptimalkan, kemudian dicari coba apa yang menjadi value, nilai jual kita ke penerima beasiswa. Kalau misalnya beasiswanya terkait dengan pendidikan, coba masukkan ke pendidikan. Kalau bisa terkait dengan teknologi, coba kaitkan Civicta dengan teknologi. Dan itu menjadi salah satu poin-poin yang penting. Dan jangan lupa sampai saat ini sudah membuat paspor ya. Kalau misalnya pengen studi di luar negeri, paspor harus disiapkan dulu biar kita termotivasi untuk itu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian ada lagi pertanyaan, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir saja ya Pak, karena waktunya memang sudah mau habis. Pertanyaan berikutnya dari Iqbal Rashid. Ini sebentar, saya lihat dulu. Kuliah di luar negeri menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing, apakah Bapak
Mana tadi pertanyaannya? Yang dari Iqbal, Pak. Apakah Bapak merasa Kesulitan ya, kesulitan? memahami pelajaran ya. Saya ada baca di sini. Ya, ya, awalnya saya sih sebenarnya orangnya pede aja gitu ya. Pede dengan apa yang sudah saya tempuh sekarang gitu. Jadi untuk bahasa yang saya gunakan di luar negeri itu untuk perkuliahan itu bahasa Inggris. Cuman dari sini kalau bisa dibilang bahasa Inggris saya itu sebenarnya juga masih pas-pasan gitu kalau untuk masalah speaking dan conversation, untuk masalah writing, speaking. Dan dari situ saya coba untuk merasa pede aja dulu ya. Pede aja dulu. Yang penting coba untuk belajar untuk meningkatkan bahasa Inggris, berusaha pelan-pelan karena bahasa itu kan istilahnya kebiasaan ya. Karena kebiasaan kita itu kan tidak biasa pakai bahasa Inggris. Mungkin kita akan kesulitan kalau misalnya dibandingkan dengan teman-teman yang orang-orang India, Pakistan, mereka bahasa pengantar di perkuliahannya itu bahasa Inggris waktu dia di negaranya. Cuman kalau kita kan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya untuk meningkatkan itu coba untuk belajar bahasa Inggris mungkin bisa kita optimalkan untuk belajar itu. Jadi keseharian bahasa Inggris kalau di kampus, dan kalau kesulitan ya ada kesulitan, cuman kita pede aja untuk apa ya, untuk menjalaninya. Yang penting tetap optimis, kita tetap tingkatkan, dijalanin aja. Iya Pak, ada lagi pertanyaan ini juga masih terkait dengan penguasaan bahasa asing begitu ya, dalam hal ini bahasa Inggris. Apakah Bapak punya tips begitu? Ini pertanyaan dari Noval Aditya Nugraha dari kelas 11 TKJ 3. Sebenarnya untuk tips bahasa Inggris sebenarnya hampir sama ya. Jadi yang efektifnya ya kita tetap berusaha untuk ngomong bahasa Inggris gitu ya. Kalau kita tidak mencoba untuk melakukan melakukan kegiatan bahasa Inggris kita itu setiap hari gitu kan nggak akan bisa gitu. Jadi coba belajar aja, misalnya mendengarkan teks-teks dalam bahasa, percakapan dalam bahasa Inggris atau ngomong bahasa Inggris. Mungkin ada teman komunitas yang dalam satu buat grup, nanti kita coba nulis di WhatsApp pakai bahasa Inggris gitu. Atau mungkin nanti kalau ngomong kita pakai bahasa Inggris. Nah, itu ada salah satu hal yang lebih efektif karena bahasa Inggris itu sebenarnya kebiasaan. Kalau nggak terbiasa ya susah gitu, karena bahasa itu kan butuh kebiasaan. Seperti itu. Atau apakah ini pertanyaan dari saya ya Pak? Ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang calon mahasiswa yang ingin belajar di luar negeri gitu, selain negara-negara yang memang bahasa Inggris digunakan di sana, seperti misalnya di Ceko, kemudian di Jepang, kemudian di China misalnya, mereka ingin kuliah di sana. Apakah memang kemampuan berbahasa Inggris ini juga diperlukan, Pak? Kalau kita ke luar negeri, bahasa Inggris itu sangat penting karena di dalam setiap kita masuk ke imigrasi itu akan ditanya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya tidak bisa bahasa Inggris itu kan kesulitan perjalanan kita gitu. Jadi meskipun di negara tujuan kita itu tidak bahasa Inggris, tapi usahakan bisa bahasa Inggris secara basicnya aja, dasarnya aja ya, untuk bisa karena kalau ke luar negeri itu bahasa Inggris itu menjadi hal yang mutlak, karena untuk kalau misalnya kita misalnya transit gitu ya di suatu negara yang bukan tujuan kita. Nah, di situ kalau misalnya ada sesuatu masalah di imigrasi, kita nggak bisa ngomong pakai bahasa Inggris karena akan kesulitan. Kalau kita ngomong misalnya bahasa Jepang gitu ya, atau misalnya bahasa daerah Jepang gitu, bahasa daerah negara. Jadi ngomong bahasa Jepang karena kalau misalnya kita transit di Singapura gitu ya, Singapura ini masih bisa ya, atau mungkin transit di Taiwan atau di Thailand gitu. Nah, kita ngomong pakai bahasa Jepang nggak bisa, pakai Indonesia nggak bisa. Nah, bahasa Inggris yang jadi solusi. Jadi kalau misalnya mau keluar negeri, secara dasar harapannya bisa untuk belajar bisa bahasa Inggris. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Toha, karena memang anak-anak ini
masih punya kesempatan yang banyak ya Pak untuk mempersiapkan diri mereka, terutama jika mereka ingin kuliah nanti. Anak SMK juga memang harus kuliah ya Pak ya? Iya, harus kuliah, Pak. Kalau misalnya untuk mendapatkan apa ya, untuk meraih karir yang lebih baik, itu harap untuk mendapatkan skill juga, itu kuliah itu sangat bermanfaat. Meskipun nanti kita nggak tahu karir kita itu seperti apa ke depan, tapi kalau kita ikut kuliah itu ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di situ. Jadi masalah lingkungan, komunitas dan segala macamnya. Dari situ kuliah itu pasti akan mendapatkan hal yang positif di situ. Jadi kalau misalnya nggak ada biaya, coba cari beasiswa, banyak sekali peluang beasiswa di situ. Asalkan kita bisa mencari hal positif di internet. Kalau misalnya nggak, coba sambil kerja. Misalnya ada peluang untuk ngambil kuliah sore atau sebagainya. Kalau nggak salah, universitas itu sekarang sudah membuka kelas-kelas yang untuk karyawan. Dan itu kalau bisa kita optimalkan untuk kuliah, itu kewajiban kalau misalnya pengen mendapatkan skill yang lebih tinggi gitu ya. Iya. Ya Pak, luar biasa tadi sharing pengalaman dari Bapak. Mudah-mudahan dengan cerita dari Bapak, pemaparan tadi pengalaman dari Bapak yang luar biasa tadi juga bisa memberikan gambaran pencerahan kepada anak-anak supaya mereka lebih termotivasi lagi ya Pak dalam belajar dan menuntut ilmu, terutama di sekolah begitu. Amin, amin. Saya Semoga berterima sukses. kasih. Iya, saya berterima kasih kepada Pak Toha yang sudah berkenan hadir memberikan ilmunya kepada anak-anak, ilmu Bapak kepada anak-anak. Luar biasa, Pak. Jadi mungkin nanti ditunggulah kalau misalnya ada kesempatan kita bersua di sekolah begitu ya. Anak-anak Ya, juga bisa langsung bertanya kepada Bapak, tidak lewat Zoom seperti ini karena memang keterbatasan juga, tidak semua anak juga bisa bergabung, Pak, begitu. ya, insya Allah, terima kasih. Kalau ada pengen ditanyakan bisa chat, mungkin bisa lewat Pak Taifur ya, mungkin beliau Ya. yang Mohon. mengoneksikan ke saya. Ya Ya, silahkan, monggo kalau misalnya mau ditanyakan. baik, Nanti kalau Bapak. misalnya setelah. Ya, terima kasih untuk semua mahasiswa dan Bapak Ibu guru di SMK Telkom, khususnya Pak Dado dan semuanya. Terima kasih atas kesempatannya diberikan. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih Bapak sekali lagi. Baiklah anak-anak, rekan-rekan semua, kita cukupkan kegiatan hari Jumat kita pada kesempatan ini. Karena di jam saya sudah melihat hampir 2:30 ya. Sudah lewat sebenarnya dari waktu yang seharusnya kita selesaikan kegiatan kita ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang dari tadi sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan hikmat begitu ya, dengan menyimak dengan baik begitu. Itu luar biasa tadi kalian. Bapak sangat apresiasi sekali. Baiklah, itu saja mungkin dari Bapak. Insya Allah kita ketemu lagi pada kesempatan Jumat depan begitu. Nah, Bapak kalian tetap semangat, tetap sehat begitu. Dan misalnya ada kesulitan, ada kendala apapun, silahkan kalian komunikasikan kepada guru, kepada wali kelas kalian, begitu. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.